Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Alasan Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kapital struktur. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu tentang kapital struktur atau struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba dagangan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, teori pendekatan. Teori pendekatan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Pada saat melakukan pendekatan tradisional akan menjadi pengelolaan dan pemetaan struktur yang lebih optimal. Dalam artian, struktur tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap pada nilai perusahaan, dan struktur modal bisa diubah serta disesuaikan guna mendapatkan nilai perusahaan. Yang kedua, teori Modigliani dan Miller, bisa disebut juga teori MM. Teori ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak adalah teori pertama dari Modigliani dan Miller. Teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Teori ini juga mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Yang pertama, tidak terdapat agensi cost. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Yang keempat, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Yang kelima, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang keenam, EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Yang ketujuh, para investor adalah price taker. Yang kedelapan, jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar. Yang selanjutnya, teori MM dengan pajak. Teori ini terbentuk karena teori sebelumnya dianggap tidak realistis, dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. Teori pendekatan yang ketiga adalah teori trade-off dalam struktur modal. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Mayres, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetris information sebagai imbangan dan memanfaat penggunaan utang. Yang keempat, teori pecking order. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, karena kebijakan dividen yang konten digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga
diaturkan seperti obligasi konvertibel dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Teori yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Teori ini terdiri dari yang pertama, Myers dan McLuff. Menurut teori ini ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak luar. Yang kedua, signaling. Mengembangkan model di mana struktur modal merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan mengonfirmasikan hal tersebut kepada investor. Teori yang keenam atau teori yang terakhir adalah teori keagenan. Menurut pendapat ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan, free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.